Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Balai Warga bersama gue Hijrah Saputra. Dan sekarang gue bersama bintang tamu Bang Dirga Maulana. Sedap. Bang Dirga apa kabar? Baik, baik, baik. Terima kasih. Asli. Siap. Sekarang kita ada di Sawangan nih Bang. Iya betul, di Sawangan. Adem habis hujan ya. Wis, mantap. Tapi tidak sepaket dengan ini ya, dengan mati lampu, petir. Ya mudah-mudahan nih. Repot juga ya. Asli Betawi ya Bang ya? Asli Betawi. Bapak Ibu Betawi? Bapak Ibu saya Betawi. Ibu saya Betawi Mampang. Ibu saya Betawi Kampung Melayu. Oh. Saya lahir di Kunciran, pinggiran Betawi lah. Lahirnya malah di Kunciran. Malah di Kunciran. Dari Betawi iye menjadi Betawi orang. Orang, benar banget. Orang dulu Betawinya saya mendok banget tuh, Betawi pinggiran. Orang. Gitu ya. Jadi kalau Kunciran mainnya ke Berbeta berarti ya? Iya, Berbeta, benar. Sekolahnya juga di Karangtengah. Oh iya benar. Daerah situ lah ya. Mantap. Terakhir Bang Dirga Maulana ini ngajar di UIN dan di UP ya Mas? Iya di UP, di Universitas Pancasila dan UIN Jakarta. Ngajar apa tuh Mas? Saya komunikasi. Di dua kampus tersebut ngajarnya memang komunikasi ya? Ngajar komunikasi. Kalau untuk backgroundnya sendiri, Mas Dirga sekolahnya di mana tuh Mas? Iya, S1-nya saya di UIN di Jakarta, ngambil komunikasi, jurusannya adalah jurnalistik, ya. Terus S2 saya berkesempatan untuk terbang ke Cina, ya. Saya bersekolah di Tsinghua University, salah satu kampus top dunia lah. Sekarang ratingnya nomor 12 di dunia, nomor 1 di Asia. Dan jarang tuh anak Betawi sekolah tinggi. Bang Dirga berkesempatan sekolah di Cina. 12 terbaik dunia. 12 terbaik dunia. Alhamdulillah. Dan itu katanya kampusnya dulunya tempat apa? Kerajaan apa? Dinasti Qing. Dinasti Qing. Iya, Dinasti Qing. Berarti lo udah mengukir sejarah anak Betawi bisa sekolah di Cina. Iya. Sambil mengamalkan pepatah Nabi tuh. Iya, pepatah Nabi ya, belajar sampai di Cina. Iya. Ilmu walau bisin. Iya. Udah gitu lo juga sekolah di tempat bersejarah lah. Iya, betul. Katanya luasnya 12 kali dari UI itu. Iya, betul. Besar sekali kampusnya gitu ya. Lebih besar daripada UI gitu ya. Lu nggak keder Mas pertama kali masuk kampus? Keder, karena kita jalan-jalan gitu menggunakan sepeda atau jalan kaki itu nggak cukup tuh sehari. Karena jauh gitu kan. Untuk bisa melakukan yang namanya eksplorasi kampus. Iya. Itu kan juga seminggu kayaknya belum tentu juga tuh. Kebanyakan ngasok dulu. Kalau jalan kaki ya. Iya. Kaki. Tapi kalau naik mobil mungkin bisa, tapi jarang ya mobil. Beberapa ya di kampus yang terlihat mobil yang ada di kampus. Dan itu memang sudah tersedia dari kampus lah ya. Tersedia dari kampus. Nah, pendidikan apa sih Mas yang akhirnya bisa membentuk karakter Bang Dirga nih dari Cina mungkin atau dari UIN gitu. Apa sih yang akhirnya bisa maju di kelas 3 seperti inilah? Iya, karena lahir dari rahim Betawi gitu ya. Kemudian Betawi banyak yang negatifnya, dalam arti terpaan terhadap Betawi, dianggap bahwa Betawi itu kampungan gitu ya, Betawi pikiran gitu ya, dan jarang banget Betawi itu menjadi seorang intelektual atau seorang akademisi. Nah dari situ kemudian saya melihat bahwa kayaknya perlu nih anak Betawi tumbuh ya menjadi seorang intelektual. Makanya saya sejak kecil gitu ya menganggap bahwa sekolah itu menjadi suatu hal yang penting, karena di keluarga gitu ya, walaupun kedua orang tua saya tidak sekolah tinggi, tapi mereka mengusahakan untuk anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Ya, dua kakak saya itu S1 dua-duanya, dan saya berkesempatan dalam S2, dan mudah-mudahan ke depan bisa S3 gitu. Ya, masih ada keinginan S3 gitu. Sekolah lagi untuk S3 gitu, karena kalau jadi dosen ya S3 menjadi suatu hal yang penting gitu ya. Itu kiranya penting bahwa pendidikan, karena juga ingat juga bahwa di dalam Al-Quran gitu ya, bahwa orang yang menuntut ilmu itu ditinggikan beberapa derajat. Nah dari situlah kemudian kesadaran untuk sekolah tinggi dan ingin
terus melakukan yang namanya pendidikan. Ya. Apalagi kan Betawi juga bener juga kata Bang Dega bilang tuh ada banyak perspektif negatif terhadap Betawi. Yang hijrah juga taunya Betawi itu ya lewat lagunya dulu kan rajin sembahyang dan mengaji. Iya, rajin sembahyang dan mengaji doang. Untungnya dapat ayatnya bagus tuh ya. Pendidikan itu meninggikan derajat. Ya. Orang yang berpendidikan itu ditinggikan beberapa derajat. Ya. Luar biasa nih juga. Nah, menjadi orang Betawi yang mengambil pendidikan lah bisa dibilang gitu Mas. Ya. Tapi dari orang tua juga punya role model juga ya Mas ya. Akhirnya memutuskan untuk mengambil S1, S2 gitu, memang mendukung lah ibaratnya gitu ya. Iya, maksudnya role model itu kan orang tua kita berpendidikannya tinggi gitu ya, tapi orang tua saya tidak berpendidikan tinggi, ya kan. Makanya dari situ ada sebuah gap ya, ada gap bahwa orang tua saya tidak berpendidikan tinggi, tapi saya punya role model yang lain. Iya. Ya, bahwa tadi dengan melihat kondisi kebetawian yang semakin terpuruk gitu ya, makanya harus muncul nih orang-orang Betawi yang kemudian punya intelijensia yang tinggi gitu ya, yang bisa sekolah ya, mampu melanjutkan S1, mampu melanjutkan S2, mampu melanjutkan S3. Dan kalau misalkan dicari, banyak juga ternyata para intelektual Betawi yang kemudian menjadi profesor gitu kan. Nah, itu kan bisa jadi role model kita. Ternyata Betawi tidak terpinggirkan banget gitu ya. Tidak buta huruf gitu. Tapi ternyata banyak juga orang-orang Betawi, senior-senior kita yang Betawi itu juga sekolah tinggi, tapi tidak terekspos. Ya, yang terekspos kan ya ininya karena media itu memainkan peranan penting gitu ya. Makanya tereksposnya yang sifatnya lebih negatif. Sinetron di Indonesia kan gitu ya. Iya. Orang Betawi kalau nggak jadi Pak RT jadi pengangguran gitu kan. Nah, itu citra-citra itu yang kemudian dimainkan oleh sinetron itu. Di framing lah. Di framing. Padahal banyak ya, mungkin ya kalau misalkan dicari banyaklah yang dari Betawi itu mengisi secara intelektual ya, budayawan juga kan ada Bang Benyamin ya kan, mungkin juga ada politisi tapi tidak terlalu terlihat orangnya gitu ya, karena kadang-kadang Betawi juga takut terhadap spotlight, bener nggak? Ya kan, maksudnya takut itu bukan artian nggak berani, cuman minder gitu ya, minder gitu ya terhadap sorotan lampu, spotlight gitu ya. Tapi ya saatnya lah, saat ini saya kira Betawi bisa memainkan peranan penting dalam berbagai macam aspek gitu ya, baik sosial, budaya maupun politik. Mudah-mudahan juga podcast Balai Warga ini juga menjadi salah satu opsi yang tadi Bang Dirga bilang tuh, bisa menjadi corong exposure untuk teman-teman Betawi gitu kan, atau menjadi wadah untuk teman-teman berkreasi dan berkreativitas gitu ya kan. Ya, Balai Warga ini menjadi ruang ya, ruang lokomotif buat anak-anak Betawi gitu ya, menyampaikan pesan, pesan politiknya, pesan kebudayaannya ya, dan pesan komunikasi terhadap warga yang lain, bahwa Betawi bisa juga loh naik kelas. Benar. Betawi bisa juga muncul dan timbul dan mewarnai dinamika dinamika politik di Indonesia. Dan kita juga pernah punya tokoh-tokoh yang tadi Bang Dirga sebut gitu kan. Babe Benyamin tuh punya berapa ratus lagu gitu kan. Filmnya itu pun banyak gitu kan. Bahkan menjadi satu-satunya komedian yang mendapatkan Piala Citra gitu kan. Sampai Komeng aja bilang bahwa satu hal yang gak pernah bisa gue lakukan adalah menjadi seperti Benyamin. Main film yang tidak berkomedi gitu kan. Terus kita juga punya Husni Tamrin, Ismail Marzuki gitu kan. Nah, ini Bang Komeng juga menarik. Bang Komeng sekarang udah menjadi anggota DPD kan. Ya kan? Menjadi anggota DPD dan dia Betawi gitu Betawi Tulen, dan itu penting Bang Komeng menjadi figur sentrik orang Betawi untuk memajukan budayanya. Dan mudah-mudahan juga menjadi sebuah trigger bahwa
akhirnya kita harus menjadi komeng-komeng selanjutnya nih, Iya. atau menyemin yang selanjutnya Iya, nih gitu. betul. Keren juga sih. Jadi kalau misalkan kita bilang nih Bang Dirga, selain media lah yang kita bilang selalu menyoroti kenegatifan Betawi gitu, apalagi sih yang ada menjadi jarak bahwasanya kenapa nih Betawi ini menjadi bisa dibilang tidak punya regenerasi lagi gitu, selain exposure gitu. Iya, mungkin kesadaran dari para ini ya, para senior gitu ya, Hmm. para senior yang seharusnya bisa menjaga proses kaderisasi dalam sebuah organisasi gitu ya. Atau mungkin ketika dia punya anak ya, nah itu bagaimana menjalankan proses kaderisasi di dalam ruang keluarga, ruang lingkup terkecil. Tapi penting juga ketika berada organisasi ya, organisasi kebetawian, nah itu bagaimana menjaga proses kaderisasi orang-orang Betawi itu ya, sehingga orang Betawi bisa muncul di permukaan, tidak lagi merasa minder gitu ya, tidak lagi merasa malu untuk kena lampu sorot itu, spotlight. Nah ini yang penting untuk menjaga sustainability kebetawian juga. Betul betul. Nah tapi yang menjadi catatan adalah bahwa kalau misalkan proses kaderisasi sudah mumpuni, nah itu tinggal bagaimana mendistribusikan orang-orang Betawi di Berbagai lini lah bisa dibilang gitu berbagai ya. sektor gitu Iya, ya, di iya. berbagai lini. Misalkan Bang Hijrah kuat di seni gitu ya. Nah, bagaimana Bang Hijrah mendapatkan koneksi kesenian gitu ya, kemudian bisa lompat gitu ya, melompat lebih jauh gitu ya untuk mencitrakan seni Betawi. Misalkan saya sebagai intelektual gitu ya, intelektual dari Betawi itu, bagaimana saya bisa terkoneksi dengan berbagai macam orang, berbagai macam kepentingan gitu untuk terus melalui proses perkaderisasi. Nah itu yang disebut sebagai distribusi orang. Jadi bukan hanya cuma di hulunya aja nih ya, Betul. tapi hilirnya juga kita pikirkan gitu. Nah itu yang disebut sebagai proses kaderisasi. Iya, kayak mungkin ada beberapa teman-teman penjaga kesenian Betawi kayak bikin dodol gitu. Kadang cuma ngajarin bikin dodolnya doang nih, tapi tidak dipikirkan bagaimana packaging yang menarik, penjualan yang menarik gitu kan, atau di lokasi-lokasi mana mereka harus hadir Iya, gitu kan. betul. Ya kan? Nah, podcast Bali Warga ini kan di bawahnya Pemuda Kaum Betawi nih, Bang. Jadi ada sebuah kekhawatiran dari teman-teman pemuda kaum Betawi itu akhirnya oke lah sepakat mereka membuat namanya PK Betawi nih gitu kan. Tadi kan Abang bisa dibilang menyebutkan hal-hal yang bisa dikerjain gitu ya. Tapi kalau untuk langkah konkret paling awal menjadi pondasi gitu Bang, apa sih kira-kira misalkan dari teman-teman pemuda kaum Betawi itu apa sih yang harus dilakukan gitu Bang? Ya ini cari seberapa banyak orang-orang Betawi yang kemudian punya talenta, ya kan? Berapa banyak? Nah itu dikumpulin tuh. Mungkin Jadi ayo nih gitu kan. kumpulin dulu nih siapa aja gitu kan, dari unsur politisinya, dari unsur seniman, dari unsur intelektualnya, dosen akademisi dan sebagainya gitu kan, dan unsur dari masyarakat sipil dan sebagainya, itu dikumpulin tuh. Mungkin bagus juga tuh kalau misalkan ada kongres kebetawian gitu kan. Oh iya. Kongres kebetawian gitu. Ntar di situ menjadi social movement tuh, jadi gerakan sosial. Jadi masyarakat Betawi sadar akan potensi dirinya gitu. Kan kayak misalkan Indonesia itu kan belum sesuatu yang menjadi Indonesia seperti sekarang. Masih Indonesia yang terbayangkan gitu ya. Menjadi Indonesia ketika ada pertemuan di antara para tokoh gitu kan, antara Soekarno, Hatta dan sebagainya. Kemudian lahirlah kita sebagai Republik Indonesia. Itu bisa kita contoh tuh gerakan-gerakan kayak gitu. Iya. Itu. Jadi seru juga tuh kongres apa nih? Kongres Betawian. Iya, kongres Betawian gitu kan. Jadi semua ormas-ormas yang udah kita ajak ya gitu kan. Nah kan kalau misalkan kayak forum Betawi Repu gitu kan, terus FBR gitu ya, terus apa lagi tuh? Bamus dan beberapa macam organisasi kebetawian itu kan, mohon maaf ya, lebih pada tataran praktis gitu ya,
tataran praktis mereka menjaga sektornya sektor keamanan gitu ya. Ya. Bukan yang membangkitkan rasa kepedulian terhadap Betawi. Kadang-kadang mohon maaf karena bicara sektor keamanan ya itu kan posisinya jadi posisi yang ada di lapangan gitu. Iya. Nah, ini bagaimana tetap mereka harus dilibatkan gitu ya, harus dilibatkan oleh kita gitu karena mereka juga masuk sebagai unsur Betawi gitu kan. Iya. Diajak ngobrol gitu kan. Nah, kita punya satu gerakan gitu, social movement soal Betawian. Nah, itu menarik. Jadi nanti kita dapat tuh beragam macam perspektif tuh dari sektor keamanan, dari teman-teman FBR, dari para akademisi, dari para seniman dan sebagainya. Nah, ngumpul itu kan agak susah juga tuh, susah gampang, tapi paling enggak bisa lah dilakukan. Harusnya sih bisa ya, harusnya ya. Atas dasar perasaan kecintaan yang sama sih harusnya bisa gitu. Dan terus juga Bang, kalau kita bicara kan tadi kan kita bicara hal-hal yang ibaratnya di luar, bisa dibilang apa ya, tidak ada pencarian lah kayak gitu ya. Nah kalau untuk bisa dibilang sumber informasi kebetawian itu sampai sekarang itu sejauh mana sih Bang bisa memfasilitasi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam soal Betawi? Nah itu dia tuh, kayak misalkan kita buka website ya, Bamus gitu, Badan Musyawarah Betawi kan, informasi tentang Betawi itu sedikit. Ya kan, artinya kita butuh konten kreator yang banyak untuk memperkenalkan kebetawian. Ya, konten kreator yang banyak artinya perlu influencer juga. Ya kan, dan coba kita telusuri sejarah kebetawian itu. Kemudian udah ada media sosial tuh untuk channelnya gitu ya, untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah ini yang harus dikerjakan dari kongres tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana menghasilkan sebuah konten kebetawian yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa melupakan sejarah. Nah itu penting. Nah kita butuh influencer yang orang Betawi mungkin. Kita juga perlu orang yang ahli sejarah ya, ahli sejarah kan, ahli sejarah Betawi ada tuh Bang siapa namanya? J.J. Rizal ya kan. Itu bisa banyak ngobrol, bisa banyak ngobrol sama dia panjang tentang kebetawian. Ya kan, J.J. Rizal dan banyak lagi gitu dari sektor seni gitu ya. Nah itu perlu ada ruang ya, wadah yang kemudian ketika orang pengen tahu lebih dalam Betawi itu apa, nah ada rumah keduanya di website. Kalau menurut saya gitu. Jadi tetap memang harus ada media corongnya lah gitu ya. Medianya harus ada medianya. Karena kan informasi di website DKI Jakarta aja kan cuma sepintas saja kan. Ya tidak seperti copy paste dan textbook banget lah. Nah, itu dia. Seperti copy paste dan textbook. Tapi nggak ada seni storytellingnya. Dan kita pun ketika baca juga tidak punya ikatan emosional akhirnya gitu kan. Dan kalau misalkan kayak di UP, di UIN gitu, praktis kan itu ada di wilayah Jakarta yang notabene memang Betawi gitu Mas. Unsur pernak-pernik kebetawian itu ada nggak sih Mas di kampus gitu? Pernak-pernik kebetawian kayak enggak ya. Ya karena UP pernah dipakai sama syutingnya Sidul aja kan. Oh UP pernah ya? Iya kan. Ijazah malah baru tahu. Kan kuliahnya di UP. Oh gitu. Iya. Dulu kan kuliahnya di Universitas Pancasila. Dipakai buat syuting. Ya kalau di UIN juga sama kayaknya enggak. Dan ini maksudnya walaupun Jakarta maksudnya Tangsel. Tangsel ya. Tapi juga Betawi Tangerang ada. Iya, Betawi Tangerang. Ya mungkin perannya Mas Dirga sebagai dosen di sana juga bisa memberikan hook atau jab untuk gimana akhirnya Betawi itu juga bisa eksis di dalam dunia pendidikan gitu. Dan seharusnya juga ada kayak misalkan ya di kampus UIN itu ada mahasiswa Ciamis, perhimpunan mahasiswa Ciamis, perhimpunan mahasiswa Banten. Nah seharusnya harus ada juga tuh perhimpunan mahasiswa Betawi. Ini buat teman-teman kampus ya. Hey, yos. Iya harus punya kesadaran juga berorganisasi gitu kan, karena untuk mewarnai sebuah dinamika dan organisasi itu membuat kita melek terhadap politik soalnya. Soalnya kalau misalkan
nafsi-nafsi gitu ya, sendiri-sendiri, biasanya kita apolitis tuh terhadap perkembangan politik di sekitar kita gitu. Dan memang juga sejarah pergerakan kalau kita bisa bicara Indonesia gitu kan memang dari kepanduan, dari organisasi, baru akhirnya bisa merumuskan republik dengan proklamasi itu. Sebenarnya memang berawal dari organisasi lah bisa dibilang gitu. Betul. Nah untuk kebijakan nih Mas Dirga, sejauh yang Mas Dirga lihat, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah untuk keeksistensi Betawi ini Mas? Nah, saya melihatnya ini ya, sudah tepat tapi perlu diperhatikan lagi gitu ya. Ya zamannya Pak Foke kan juga bagus, zamannya Pak Anies juga udah bagus gitu ya. Tapi ya lagi-lagi bukan harus benar-benar menjaga identitas yang otentik ya, identitas otentik Kebetawian, tapi juga harus bisa mendorong masa depan bahwa unsur Kebetawian itu adalah unsur multi etnik juga gitu kan. Karena Betawi itu kan bukan suku sendiri, suku apa dari berbagai macam akulturasi lah ya, akulturasi dari Cina, dari Arab gitu ya, kemudian jadi Betawi gitu kan. Bukan yang kayak orang Jawa ya Jawa gitu, tapi orang Betawi itu ya, kenapa misalkan orang Betawi lebih egaliter ya, karena itu punya corak multikulturalisme juga. Egaliter apa sih Mas? Egaliter tuh menganggap sesuatu itu sama. Kita tuh kalau ngobrol ya nggak perlu ada gelar, ada gap antara gua atasan atau bawahan, tapi menganggap ya kita sama sebagai manusia. Nah makanya kalau ngobrol sama orang Betawi kan lebih enak kan, lebih egaliter gitu. Aku sih baru ngerti berarti. Iya, lebih bisa masuk kemana aja orang Betawi. Bisa masuk kemana aja kalau ngomong sama orang Betawi. Udah kayak air tuh ya, apapun wadahnya hayu aja udah. Hayu aja gitu kan. Nah itu konsep egaliter itu kita ini banget, kan punya banget kalau ngomong orang Betawi itu. Jadi memang harusnya Betawi itu untuk dunia komunikasi ya, bisa dibilang sudah punya pondasi dari lahir tuh ya. Iya, benar. Orangnya terbuka, ya kan? Orangnya terbuka, ya kan? Terus kalau ngomong juga apa adanya. Ngomong apa adanya ini dalam komunikasi itu disebut sebagai low contact culture. Ya, jadi budaya yang ngomongnya itu apa adanya. Gitu. Nah itu orang Betawi itu. Dan secara di dunia kesehatan psikologis misalkan, sepertinya itu juga menguntungkan juga ya, orang yang dengan ngomong apa adanya tuh lebih enjoy, lebih relax, nggak ada dipikirin gitu, nggak punya beban gitu. Benar. Jadi kalau ada orang Betawi depresi, mungkin harus balik back to roots lagi tuh ke Betawiannya ya. Tapi jarang kayaknya Betawi yang depresi ya. Gue pernah sih Mas. Banyak pikiran itu berarti. Kayaknya sih gitu Mas. Nanti kita cerita di balik layar lah. Berarti memang Betawi itu secara apa ya? Secara keilmuannya aja nih, hijrah yang sebagai orang Betawi itu tidak tersentuh sepertinya gitu. Kayak tadi Bang Dirga sebutin aja, dia baru tahu tuh. Kayaknya butuh dibikin konten yang menarik tuh, yang egaliter, soal ngomong apa adanya itu gitu kan. Mungkin next kita kerja bareng soal itu gimana tuh? Boleh tuh. Makanya tadi kita tuh butuh para influencer ya, yang Betawi gitu ya. Terus kita buat konten-konten kreasi Betawi gitu ya, tapi dari unsur Betawi ya, karena penting itu untuk diangkat. Tadi yang saya bilang bahwa ketika orang pengen tahu Betawi, ya nyarinya di mana tuh? Jadi ada rumah kedua nih. Gitu. Ya sekarang gini aja, kalau orang nyari oleh-oleh ke Betawi ya, adanya di mana? Satu Babakan kan, tapi kan itu susah diakses. Dan bingung juga oleh-olehnya soalnya gede-gede juga kan. Gitu kan. Oleh-olehnya kalau kita ke kota yang lain kan ada tuh. Apa gampang gitu, pempek, Palembang pempek gitu. Nah, kalau Betawi apa? Oleh-olehnya ketika orang dari Jakarta terus dia pulang ke kampungnya, itu harus dipikirkan juga tuh. Beli kerak telur basi. Beli kerak telur basi gitu kan. Tapi kalau mungkin beli kerak telur tapi kerak telur dimodifikasi jadi apa kan bisa juga. Ya kan? Harus dipikirkan substitusinya lah ya, tapi dengan bahan yang sama gitu. Menarik. Nah ini
pemerintah juga harus memikirkan itu, Iya, iya. dalam aspek ekonominya. Nah, aspek ekonominya tadi, bagaimana aspek ekonomi itu berjalan dengan baik dengan koneksi melebarkan sayap UMKM yang ada di Betawi. Hmm. Itu concernnya ke sana lah ya. Iya. Nah, ini kan kita sedang ingin menghadapi kontestasi Ya. politik Jakarta nih, Hmm. dengan apa yang diresahkan Bang Dirga dengan Hijrah gitu ya. Kira-kira kita butuh sosok pemimpin yang seperti apa sih, Bang Dirga? Ya, kita butuh sosok pemimpin yang pertama, kita sosok pemimpin yang punya mimpi. Ya, punya mimpi besar untuk Jakarta mau dijadikan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mimpi itu ada yang disebut sebagai rencana strategis. Gitu ya, rencana aksi lah, bahasa Ikan Malaka ya. Iya, iya, iya. Aksi Rencana, massa. iya, aksi massa. Rencana aksi. Rencana aksi. Dari mimpi punya rencana aksi. Ya kan? Nah, rencana aksi itu apa yang bisa dilakukan? Dalam artinya dalam bentuk sebuah kebijakan nanti rencana aksi itu. Dari rencana aksi, nah itu ada proses yang namanya disebut sebagai supervisi atau monitoring. Nah, setelah monitoring baru evaluasi. Nah itu bisa kelihatan Jakarta seperti apa, nanti bisa kelihatan perubahan dan tidak perubahannya. Nah, selama ini kan sepertinya berjalan seperti air mengalir aja. Misalkan satu sisi dibenahi, sisi yang lain tertinggal. Iya, iya. Ya kan, satu sisi dibenahi, sisi lain tertinggal. Nah ini yang kemudian menjadi PR bersama ya para kandidat, 3 kandidat itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Emang ada 3 ya? Ada 3 kan? Saya sih nganggapnya 2 ya. Oh, ada 2 ya. Yang satu bayangan, Iya, nomor 2 itu ya. Gitu ya. Kayak misalkan misalkan daerah Sudirman Tamrin itu udah bagus banget. Tapi daerah Kuningan coba Anda lihat. Ya kan? Kayak tertinggal gitu kan. Padahal dulu daerah Kuningan juga sama bagusnya dengan Sudirman Tamrin. Tapi kemudian sekarang daerah Kuningan tuh kalau lihat tuh ya masih ya nggak terlalu bagus lah. Iya, iya. Gitu. Trotoar yang bagus-bagus ada di luar daerah Sudirman Tamrin ya. Daerah Kuningan ya segitu-gitu aja. Benar-benar. Padahal itu juga tempat kedutaan besar, ya, kantor perkantoran gitu. Nah, terus daerah Mampang juga tuh jadi kayak seperti tidak diurus. Nah, apalagi yang bagian utara sana, ya kan, bagian Jawa Barat sana, gitu kan. Nah, itu yang kemudian kayak nggak punya planning. Benar-benar. Nah, ini penting untuk membangun Jakarta itu melakukan hal itu. Apalagi di daerah yang paling banget kontras terlihat yang Hijrah pernah saksikan gitu ya. IKJ itu kan belakangnya kan apartemen, terus jalan agak lebar gitu kan, Cikini dengan segala gemerlapnya gitu kan. Geser pandangan ke sebelah sini dikit aja, ada orang tidur di bawah jembatan, rumah kumuh segala macem, kayak yang gila ya kok bisa sekontras ini, padahal sebelahan banget loh. Nah itu yang menjadi concern ya, bagaimana pemerintah ya mengentaskan kemiskinan kota. Ya Anda jalan, kita naik kereta nih KRL, ya itu pinggiran rel kereta itu emang layak huni, ya kan? Dan sekarang udah zamannya modern gitu ya. Nah itu gimana dengan posisi di rel kereta banyak rumah yang dan dia punya KTP Jakarta atau enggak gitu. Nah itu pemerintah lihat nggak itu kondisi sosial kayak gitu. Nah, itu yang kemudian harus menjadi perhatian sih. Kadang memang aneh sih, kayak dulu di Tomang tuh Mas, ada daerah sempit, gang, segol gitu ya. Itu tidak ada yang punya sertifikat, mau digusur gitu kan, katanya ilegal gitu kan. Tapi kalau secara nalar berlogika sederhana gitu, kalau memang itu ilegal, kenapa dialiri listrik oleh PLN? Kan? Dan kita setiap bulan bayar ke pemerintah, ke PLN gitu kan. Dari situ aja kan berarti memang ada pembiaran, ya kan? Ada hal yang memang dibiarkan aja udah gitu. Yang penting gue dapet cuan gitu. Nah itu yang kemudian menjadi problem dalam studi kepemerintahan. Gitu. Iya, kalaupun memang mau dibikin menjadi sesuatu yang menarik gitu, misalkan kayak di Thailand, di Filipina,
kan gang-gang sempit dan gang-gang kecil itu kan disulap menjadi sebuah wisata malah gitu. Nah itu menghasilkan cuan. Jadi Menghasilkan cuan, kenapa nggak sekalian digituin aja gitu kan. Kayak di kampung Malang itu juga udah lebih dulu tuh, gang kecil kampung tapi dibikin warna-warni gitu kan. Jadi ada penambahan gitu kan. Warga itu juga jadi melihatnya cuma tidak jalan abu-abu doang warna hitam, ada warna-warna yang lain gitu. Ya mungkin mudah-mudahan kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya ini bisa turut menghadirkan kaum-kaum pemuda Betawi, intelektual Betawi, sehingga apa yang menjadi kedepannya juga tepat sasaran gitu, bisa dibilang. Betul. Iya, saya sepakat gitu ya. Punya rencana aksi yang matang ya, karena punya mimpi itu, dan kita lihat dalam jangka waktu 5 tahun apa aja perubahan yang signifikan terhadap Jakarta gitu ya. Karena Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota ya, tapi daerah khusus Jakarta gitu ya, yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat ekonomi, pusat kebudayaan. Nah itu gimana mengaktifkan itu menjadi benar-benar kota yang layak huni gitu ya. Kota yang layak huni bagi siapa aja gitu. Karena penting dalam kepemerintahan gitu ya. Terus kemudian pemerintah itu melakukan kebijakan publik yang benar-benar tepat sasaran dalam membangkitkan rasa kemasyarakatan. Karena gini, saya merasa bahwa ketika pemerintah tidak bekerja dengan baik gitu ya, seakan-akan kan kita sebagai civil society ya, warga masyarakat biasa, seakan-akan nggak punya pemerintah kan? Iya. Bener kan? Kayak nggak diurusin gitu. Ini jalanan macet, terus mau berobat misalkan susah gitu kan. Tapi kan sekarang udah ada BPJS, sudah aman. Terus mau apa susah gitu. Nah, seakan-akan pemerintah tuh tidak hadir gitu di masyarakat. Nah, itu bagaimana pemerintah bisa dirasakan benar-benar oleh masyarakat, bukan hanya level masyarakat borjuis, tapi masyarakat proletar juga. Sedap nih bahasa. Gitu. Bahasanya berjuis, proletar. Sedap ya. Iya, itu penting. Ya mudah-mudahan juga pemuda kaum Betawi ini juga menjadi sebuah trigger lagi-lagi menghadirkan kayak dulu ada Jong Java, Jong Ambon segala macam. Dan itu akhirnya yang bisa, yang tadi Mas Dirga bilang tuh, ada supervisi. Organisasi-organisasi inilah yang mensupervisi pemerintah pada akhirnya gitu. Dan suara kita didengar bukan hanya ketika 5 tahun sekali gitu kan, tapi ketika ada masalah suara kita bisa mewarnai dan punya. Nah, organisasi kebetawian itu menjadi penting. Jadi ruang kontrol buat pemerintah ketika pemerintah tidak berjalan dengan baik. Makanya organisasi itu menjadi penting. Ya, Kongres Betawi itu menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Kongres Betawi. Nanti kita lakukan bersama-sama tuh Mas ya. Iya betul. Kita menjadi pelaku sejarah. Iya, ruang kontrol pemerintah Jakarta. Iya. Gitu. Ya kan? Mas Dirga, aku senang banget bisa ngobrol sama Mas Dirga. Banyak keilmuan Betawi yang akhirnya memenuhi oase-oase di dalam jiwa dan tubuh. Harapan terakhir untuk pemuda Betawi apa Mas? Pemuda kaum Betawi. Iya. Buat pemuda kaum Betawi, saya kira penting ya kita untuk cermat melihat politik ya ke depan gitu ya. Dan tentu aktivitas politik kita itu harus benar-benar yang substantif, yang benar-benar dirasakan juga nanti ke depan oleh warga Betawi khususnya, dan umumnya masyarakat Jakarta pada umumnya gitu ya, dengan langkah-langkah politik yang kita kerjakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu masyarakat Betawi juga harus terliterasi terhadap politik gitu, karena tadi untuk menjaga kontrol pemerintahan yang sedang berjalan nanti ketika terpilih ya kan, kita harus tahu nih kebijakan-kebijakan apa yang kemudian akan dilahirkan oleh pemimpin baru Jakarta. Apakah baik untuk Jakarta atau malah mendowngrade Jakarta menjadi kota yang biasa-biasa aja. Nah itu sih penting, dua hal itu yang menurut saya penting untuk kita lihat gitu, ya.
dan harus disadari. Bang Itu Dirga, Bang Ijra. terima kasih atas Sama-sama. waktu, pesan, kesan. Waduh. Semoga Bang Dirga sehat selalu, banyak Amin, rezekinya. Terima kasih Bang Ijra. Terus semoga adik-adik mahasiswa dari Pak dosen Dirga menonton dan semakin semangat belajarnya, punya dosen yang sekeren ini. Makasih Bang Iya. Ijra. Thank you semuanya, terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan berlimpah bahagia.